Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Kurniani. Saya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kemang. Mulai bertugas di SMP Negeri 1 Kemang tanggal 4 Mei tahun 2018. Sebelumnya saya adalah Kepala Sekolah di SMP Negeri 4 Cibinong. Saya pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Kurniani, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kemang, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, guru dan kepala sekolah hebat, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa aksi nyata yang telah saya lakukan tentang kurikulum merdeka dengan topik mengenai mengapa kurikulum harus berubah. Bapak dan Ibu, saya sebagai kepala sekolah penggerak sudah mensosialisasikan mengenai kurikulum merdeka, terutama tentang mengapa kurikulum harus dirubah, itu di beberapa sekolah. Ada sekolah di wilayah Kota Bogor seperti SMP Regina Pacis, kemudian SMP Negeri 14 Kota Bogor, SMP Negeri 4 Kota Bogor, dan beberapa kegiatan-kegiatan terkait dengan kurikulum merdeka yang diselenggarakan oleh MKKS maupun oleh MGMP di Kota Bogor. Dan karena saya adalah Ketua Subrayon Kemang di wilayah Kabupaten Bogor, maka sosialisasi mengenai kurikulum merdeka, khususnya mengapa kurikulum harus berubah, itu sudah saya sosialisasikan ke Subrayon Kemang yang terdiri dari 53 sekolah negeri dan swasta. Nah, dalam menyampaikan materi di sana, saya mengajak Bapak dan Ibu guru maupun kepala sekolah untuk menganalisis mengapa kurikulum itu harus berubah. Ada beberapa pertanyaan kepada saya dan itu sangat menggelitik di pikiran saya dan hati saya ketika pertanyaan itu menanyakan, Bu, kan kalau ganti menteri akan ganti kebijakan dan akan ganti kurikulum. Bapak Ibu yang saya hormati, hal itu tidak, sama sekali tidak benar, ya. Kenapa? Kalau kita cermati dalam kehidupan manusia itu, kita mengenal adanya beberapa generasi. Ada generasi yang disebut generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z, dan generasi Alpha, di mana setiap generasi itu memiliki latar belakang budaya dan pendidikan serta keadaan yang berbeda. Jadi, kalau kita menyamakan setiap generasi itu, maka tidak akan pernah terjadi kemajuan di dalam dunia pendidikan. Salah satu contohnya, jika kita menyamakan pendidikan di era sekarang dengan era generasi yang disebut dengan generasi X, ya. Generasi X itu adalah generasi di antara yang lahir di antara tahun 1965 sampai dengan 1976. Dibandingkan dengan generasi sekarang, di era generasi X itu ilmu pengetahuan dan teknologi
tidak berkembang seperti sekarang. Ya, kemudian di zaman era generasi X. Generasi X ini dibesarkan oleh generasi baby boomers sebelumnya. Ya, di mana generasi X ini memiliki kecenderungan menyukai sesuatu yang tidak formal. Ya. Kemudian mereka tidak menguasai teknologi seperti generasi pada saat ini, yaitu generasi Alpha. Nah, untuk generasi Alpha ini kemajuan teknologi sudah kepada artificial intelligence. Nah, kalau kita samakan Bapak Ibu, generasi kita dulu waktu masih SMP dengan sekarang itu sungguh luar biasa. Pasti tidak akan bisa menjawab kurikulum, tidak akan bisa menjawab tantangan zaman. Padahal salah satu ciri kurikulum adalah harus dinamis. Jadi mari kita sama-sama belajar tentang mengapa kurikulum itu harus berubah, ya, dan bagaimana perubahannya. Dan untuk saat ini, untuk generasi Alpha di era 2011 sampai dengan 2025, masa-masa itu sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Jadi kita harus menganalisis. Jadi kalau dikatakan kurikulum tidak boleh berubah, itu adalah hal yang sangat mustahil. Kurikulum akan bergerak dan berubah untuk menjawab tantangan zaman dan era di mana masyarakat itu tinggal dan hidup di dalamnya. Baiklah, mari kita lihat paparan berikut ini. Selamat mengikuti. Kita
saat